Nanti ada namanya, aduh itu nanti berat lagi tuh. Itu ke apa? Seperti pohon keluarga, family tree. Dari siapa? Dari Jesus dan dari para rasul. Oh, ini cuma orang-orang yang punya otak, Pak. Yang punya channel tuh, yang bawa bapak itu tuh, yang gemuk tuh. Aduh, nggak tahu Anda. Angkat, Bang. 1 Peter 5:13. Baca. Baca. Aspasetai humas he en babuloni sodeklete kai Marcos mau Huios mau, kata Petrus. Dia bilang Marcos huios mau. Marcos itu anakku, huios. Demikian jawaban saya untuk Lukas 10:1 dan jawaban saya untuk channel-channel Kristen yang cuma main asumsi saja sama analogi. Saya tidak pernah serang engkau. Saya sedang ngurusin agama saya dan saya sedang ngurusin saudara saya agar dipagari. Tidak bisa dibodohi lagi sama antum. Silakan evangelis. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat bombastis ya, di mana video ini membuat banyak sekali orang-orang mereview ulang kepercayaan lamanya ya. Jadi di sini banyak orang-orang yang tersadarkan karena konten ini, sehingga saya rasa perlu untuk kita tampilkan di channel ini agar teman-teman bisa melihat dan belajar ya. Jadi di sini Ustadz Kainama dan juga Evangelis Yonatan Nandar mengungkap, membahas ya, bahwa gereja itu ternyata dianggap sebagai tempat pemujaan berhala oleh umat Yahudi, sehingga haram hukumnya untuk dimasuki ya. Jadi ternyata gereja itu selalu dipandang sebagai tempat pemujaan pagan. Apakah memang benar seperti itu? Terus apa saja bukti konkretnya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita akan saksikan video berikut ya, biar teman-teman benar-benar tercerahkan dan teredukasi. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman dan semoga video ini bisa mengedukasi dan juga membuka wawasan saudara-saudara kita yang masih ya mencari kebenaran, yang masih bertanda tanya siapa Tuhannya, kenapa dia diciptakan di dunia. Semoga lewat video ini teman-teman bisa tercerahkan dan teredukasi. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Lukas 10 nomor 1 ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bermula dari lukisan tulisan dari Lukas ini, ada salah seorang channel yang tidak mungkin saya sebutkan atau tidak ya, nama channelnya saya lupa, tidak usah ya, mengatakan bahwa salah satu murid yang disebutkan di dalam Lukas 10 nomor 1 itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah saya baca original teksnya ternyata nggak ada kata murid, mohon dikoreksi ya. Jadi ternyata terjemahan lagi membodohi umat benehatan. Itu mungkin prolog dari pertanyaan kaum muslimin terkait 70 murid. Terima kasih, Mor. Baik, syukran katsiran, jazakallah khair. Ya, akhi. Begini, jadi masalah ini sebetulnya masalah yang sangat mendasar ya di dalam apa ya? Bukan saya ya, para saudara kita yang kita sayangi dan kita hormati di Republik Indonesia ini, itu orang-orang yang belajar teologi ini hal dasar sekali ya. Dan ini justru hal dasar yang tidak bisa dipakai sebagai fondasi pemahaman the author of for gospel. Sekali lagi tidak bisa.
ini bukan dari saya. Ini orang-orang yang belajar itu menjadikan 10:1 ini Lukas itu sebagai pengetahuan bahwa names atau nama-nama, the list apa ya, list itu susunan nama-nama itu adalah satu hal yang tidak bisa dipakai karena meragukan. Itu Hippolytus apa siapa itu? Hippolytus kalau nggak salah itu. Itu sekitar abad kedua, Hippolytus itu. Tulisan Hippolytus ini menjadi bahan informasi yang dipegang oleh yang aku hormati para teolog, yang belajar teolog. Begitu, Ustadz Evangelis dan para pemirsa semua. Kalau ada satu channel Kristen yang menampilkan hal ini sebagai penguatan bahwa enggak, sebetulnya bukan 4, 2. Di dalam listnya ya, betul ya. Hippolytus itu tidak tulis 4 tapi 2. Lukas dan Markus. Betul sekali Evangelis. Nah, yang 2 ini Matthew dan John ini karena masih dalam perdebatan sampai hari ini, apakah betul penelitian dari para ahli teologi tua-tua Bapak Gereja kita termasuk Eusebius yang mulia yang menuliskan buku Historia de Ecclesia itu mengatakan bahwa yang pernah kita bahas ya, bahwa yang menuliskan surat Yohanes itu adalah penatua dari Efesus. Lalu untuk Matius itu adalah seorang Hellenistic Judeo. Pernah dengar itu? Pernah dengar nggak? Jadi dia bukan Yahudi yang rabai, yang Yahudi benar gitu, tapi dia Hellenis Judeo. Itu sampai sekarang masih dibahas dan para yang sangat kita hormati sebagai orang Islam adalah para penulis-penulis tafsir ayat Alkitab, termasuk di dalamnya ada Wycliffe, ada Barnes, ada Westcott. Itu mereka menuliskan bahwa Matius ini yang menuliskan bukanlah yang seperti digambarkan murid Yesus, tapi dia adalah seorang yang Hellenis Judeo. Itu sudah rahasia umum lah. Itu sudah menjadi bahan dasar untuk para saudaraku yang aku hormati bersama Nandar, bersama Evangelis, para ahli teolog yang ada di Republik Indonesia ini. Kita tidak boleh tafsir ya, Evangelis ya. Sekali lagi, dan semua adik-adikku sayang apologet Muslim yang punya channel YouTube, jangan pernah tafsir sendiri, tapi lihat tulisan bapak-bapak gereja itu. Di antaranya saya sebut 3 saja dulu, Wycliffe, Barnes, dan Westcott. Masih banyak penulis yang lain ya, termasuk yang kita hormati di Republik Indonesia ini. Ada namanya itu sebetulnya nama itu sangat luar biasa, namanya Arnoldus Ende. Wah, itu orang Indonesia yang luar biasa, bos. Waduh, dia penafsir Bible dan juga penterjemah Bible di Republik Indonesia pada tahun-tahun dulu. Wah, itu kita harus angkat hormat lah. Namanya Arnoldus Ende. Wah, luar biasa itu ya. Jadi kita nggak boleh asumsi-asumsi seperti kemarin ada yang dari channel sebelah yang bilang Kainama pakai rok aja, Tante Kainama kain-kain itu. Ya, ada kemarin, ada baru tadi malam apa kemarin lah, nggak tahu lah, saya nggak. Dia bilang, oh berarti Kainama nonton channel saya. Nggak mutu channel lo itu. Saya nggak mau nonton. Ngapain? Lo itu kok bisa tahu itu disebutkan namanya channel itu? Karena saya mendapatkan info dari Jakarta. Saya nggak pernah nonton channel itu nggak bermutu. Kenapa? Karena yang dibahas hanya bahasa Indonesia saja, tidak pernah lihat original text, tidak pernah lihat historical text, tidak pernah lihat literasi yang lain dari bapak-bapak gereja, tidak, itu aja. Kemarin contohnya masalahnya soal Yesaya 52 ayat 1 itu yang Hai Sion, hai Yerusalem, kenakanlah pakaianmu. Karena mulai hari ini Tuhan aku berfirman, tidak akan ada lagi orang yang tak bersunat dan yang najis masuk kepadamu, ke dalammu. Dia bahas, wah dengan, udah ketahuan lah cara bahasa gitu, enggak. Sangat tidak teologis. Kalau malam ini nonton ya Pak ya,
Itu orangnya yang ketawa-ketawa melulu itu, terus bilang kain nama itu banci pakai bedak, terus tante kain-kain nama. Itu Anda, Pak ya, yang Bapak yang gemuk ini, katanya orang Sulawesi, saya nggak tahu lah. Saya nggak perlu juga itu, nggak penting buat saya. Begini Pak ya, Bapak sedang mempertontonkan kepada jemaat bahwa Bapak tidak menguasai Bible. Beneran. Mestinya dilihat original teksnya dari Greeknya, Hebrunya, Latinnya, baru dilihat nanti sejarah masuknya itu di sejarah apa Hebrew yang Jonathan punya apa? Bible Hebrunya apa tuh? Nggak usah yang susah-susah apa yang? Sebentar, Ustaz. Saya apa tuh yang Hebrew apa? Boleh ya. Para pemirsa gitu ya. Jadi bukannya saya larang apa lihat channel Kristen, nah Biblia Hebraika. Wah, mantap saudara. Barakallah. Biblia Hebraika. Lalu ada lagi yang ini yang suka dipakai sama Moreh Menahem Ali itu, Ustadz Menahem Ali itu yang apa gitu. Ada beberapa ya, ada beberapa. JPS. Sip. Moreh biasa pakai itu tuh, Moreh Menahem Ali. Ya, tidak ada dikasih lihat di situ. Lalu dasar pemahaman tafsir dari misalnya Targum, misalnya dari Rashi, Rabai Shlomo Yitzhak, Rabai Ibn Ezra, Targum Jonathan, itu tidak ada sama sekali. Bahasa Indonesia jadi lihat. Saya tidak nonton Anda Pak, karena Anda bukan kelas saya, jauh Anda. Ya, kata Ustadz Abdul Somad, kalau saya sombong sama orang sombong, kita sodakoh. Jadi malam ini saya sodakoh. Saya nggak pernah nonton, itu nggak berguna itu channel Anda. Ya, saya dikasih lihat sama orang Jakarta, dan orang Jakarta saya kasih tahu bahwa kalau melihat pemahaman serta penggalian namanya eksposisi ayat, secara begini ini bukan eksposisi ayat, saya bilang. Tuan Guru ya mualim, ini mah nembak, saya bilang. Saya nggak pernah nonton channel Anda ya Pak. Terserah Anda mau bilang saya banci pakai rok, tante kain-kain nama pakai bedak. Itu Anda sedang menunjukkan kepada jemaat yang nonton Anda tidak ada ilmunya. Ya, karena saya sama Yonatan Nandar. Sueb yang muda begitu saja Sueb, itu sudah mulai ambil Aramea Syriak. Sudah ambil Aramea dengan yang A atau yang O. Akhirannya A atau yang O. Contoh Menachmo, itu udah luar biasa. Ya, ada yang Aleha, ada yang dia udah ngambil dari sisi per hurufnya. Pak, Bapak yang punya channel Kristen itu, sama anak muda Sueb aja nih jauh banget. Sama Nandar nih jauh, karena Nandar udah lihat per huruf dari Greeknya, Hebrunya, dari Latinnya, dari Inggrisnya, dari Arameanya. Kalau ada yang tidak tahu, Nandar punya guru Pak, dia punya guru Hebrew. Dia bisa tanya langsung gitu ya Pak ya. Bapak nggak ada papanya Pak. Pak, maaf ya Pak, Bapak yang punya channel yang bilang saya pakai bedak, pakai rok, lalu panggilnya tante kain-kain nama. Kesian jemaat yang nonton Anda, dibawa untuk sama-sama nggak tahu apa-apa gitu. Dia bilang katanya, ini gara-gara kain nama nggak bisa masuk Yerusalem. Siapa yang bilang saya pernah ke Yerusalem? Masalah itu udah selesai tahun 2018 Pak, udah nggak ada modal Anda. Tulis lagi, kain nama itu pernah dipermalukan sama pendeta Grazia Pelo. Itu 2018 Pak, sudah diselesaikan itu. Nggak ada modal lagi apa ngejelekin kain nama, nggak punya modal. Ya, cari yang lain lah modalnya lah. Cari yang lain modalnya gitu ya. Maksudnya yang ilmiah Pak ya, bukan physically abuse gitu. Menjelek-jelekan fisik. Udah nggak musim Pak, ini tahun 2022. Ketahuan gobloknya Anda kalau yang diserang tuh fisik ya, penghinaan, physically abuse. Anda sedang mempermalukan sendiri. Ayolah, contohnya ini. Ya. Lukas pasal 10 ayat 1 silakan dibuka, minta tolong evangelis. Tapi setelah siapa? Operatornya Bang Aditya More. Wih, hebat.
Assalamualaikum Ustadz Aditya. Oh, ini setia sekali nih di backstage. Di backstage terus. Padahal kemarin, wah, itu nama maunya cepet, nama maunya cepet. Ustadz sih, barakallah syukran kasiran ya, Ustadz Aditya. Salam buat Ustadz Tuan Guruku tersayang Pak Syahrul dan semua yang ada di room Anda. Saya hormat sama semuanya. Siapa kemarin itu? Nggak tahu lah, lupa saya. Kebanyakan. Pokoknya saya hormat dan salam sayang, hormatku untuk semua di roomnya Aditya Taliang Channel. Lukas 10:1. Lukas 10:1. Lukas 10:1. Lukas 10. Ya, Ustaz Aditya. Lukas 10:1. Karena hari ini kayaknya cepat ya. Cepat banget ya. Lukas 10:1. Kalau hanya untuk ini, gitu ya, apakah benar gitu? Ya. Lukas 10:1. Ini kalau nggak salah. Oke. Lukas 10:1. Silakan Evangelis. Padahal. Saya baca. Kemudian daripada itu menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang dihendak dikunjunginya. Ya, syukran. Ini sebetulnya ayat ini aja. Kenapa para teolog yang hebat-hebat itu tidak mau pakai? Karena translasinya aja udah nggak jelas yang mana yang benar. Ini translasinya bermasalah ini. Evangelis bisa buka Greek-nya. Boleh. Saya share ya, Moreh ya. Bentar ya. Bang Aditya saya aja deh. Atau Bang Aditya boleh juga Greek New Testament. Enggak, Evangelis saja, Evangelis kasihan Ustaz Aditya. Siap. Saya aja Moreh. Greek New Testament. Sebentar, oke. Saya share Bang Aditya, mohon dinaikkan ya. Ini aku mau bilang ya kepada semua orang channel Kristen yang pakai ayat ini untuk mengatakan Lukas dan Markus. Ini ayat ini masih bermasalah. Beneran, bukan bohong. Ya. Bukan bohong, bukannya menghina, bukannya menyerang, enggak. Ya, kita umat muslim hanya menjawab aja. Ya, saya bacakan metadata uta. Ya, silakan Evangelis. Moreh aja nggak apa-apa. Moreh aja. Iya, metadata uta. Itu terusin ya, nanti bisa diblok ya. Anedeisen, hokurios, heteros. Nah, di sini masalahnya di kalimat ini. He, bedo, mekonta duo. Di dalam tulisan original teksnya ada kata he, bedo, mekonta duo. Coba deh cari deh. Dari depan tuh metadata uta itu tolong diblok gitu. Yang he, bedo, mekonta duo. Itu ada tuh. Tolong diblok Evangelis. Halo? Apa putus ini? Putus Evangelis? Ada di situ, tolong diblok. Evangelis, Assalamualaikum. Oh, terpental. Baik. Terpental. Evangelisnya terpental. Ya, di situ para pemirsa yang disayangin dan diberkahi Allah, muslimin wal muslimah, akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, rahimakumullah. Ketika ada saudara kita Kristen yang pakai 10:1, sebetulnya ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ayat ini masih bermasalah. Ya, bukan kayak nama yang bilang, Bapak Gereja yang bilang. Yang bilang Bapak Gereja. Jadi, ya nggak apa-apa, barakallah, nggak apa-apa. Kalau pakai ayat ini, saudaraku Kristen yang punya channel lalu naikkan, oh orang Islam itu nggak tahu apa-apa, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu Bible, nggak ngerti. Karena di dalam Lukas 10:1 disebut bahwa ada 70 dan ada nama Lukas di situ. Boro-boro nama Lukas. Ini penterjemahannya aja masih jadi perdebatan sampai sekarang. Coba diblok saja dari he, bedome, konta, duo.
He, bukan. Itu kejauhan dari metade, tautan, FL. Itu. He, di sebelahnya heteros, habis kurios, heteros, terus ada he, bedome, konta, duo yang ada dalam kurung tuh. Wah, kebanyakan. Lewatin kuriosnya, lewatin heterosnya, itu di sebelahnya ada he, bedome, konta, dua ya, sukron. Oke ya, blok, bawain ke Google Translate, Yunani, Indonesia aja deh langsung ya. Yunani Indonesia. Ini aja masih bermasalah. Saudaraku, yang menaikkan ini. Boro-boro ada Lukas Markus. Boro-boro apalagi ada Matius, Yohanes, Lukas Markus. Aduh, nggak dua aja kagak ada. Ya, dua aja nggak ada. Udah gitu yang paling parah, terjemahannya juga masih belum clear sampai sekarang. Ada seorang bapak yang ditonton oleh para saudaraku Ustadz muda di Jakarta Selatan. Dia bilang gini, Kainama bilang Yohanes 4:19 itu belum clear. Ya iyalah. Atau coba lihat artinya tuh. 72. Tapi kok original yang benar yang mana? coba ditanda kali deh. Kalau nggak percaya ya. Ini bukan dari Kainama, bukan. Itu dihapus saja. Hapus dulu. Semuanya dihapus, ya diklik. Lalu dipindah Indonesianya di sebelah kiri, Yunaninya di sebelah kanan. Tulis 72. Tuh, sama. Konta dua. Ya, jangan. Ya gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Jangan bilang Kainama itu apa itu, dia bilang Yohanes 4:19 masih belum clear. Iya Pak. Hei bapak-bapak yang punya channel YouTube itu Kristen itu. Bisanya cuman hina Kainama aja. Bapak bikin riset. Contoh. Ustadz, Yohanes 4:19. Yohanes 4:19. Yunani apa Yunaninya ntar. Ntar kita ketawa sama-sama. Di Yunaninya ntar kita ketawa sama-sama ya. Ntar. Dia bilang ini sudah clear. Ya, Bang Aditya. Yohanes 4:19 itu udah clear katanya. Udah clear dari mana? Belum clear sampai sekarang. Sampai detik ini belum clear. Yohanes 4:19. Belum clear, Pak. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bapak nggak riset. Main bilang, Kainama itu nggak tahu apa-apa, diketawain. Waduh. Ini Bibles memang. Oke ya, perhatikan. Ini tidak perlu dibaca. Buat bapak-bapak yang, hey, bapak-bapak itu nonton pasti malam ini. Hey, gue mau bilang sama lu, Pak. Mikir, Pak. Enggak, udah clear. Dari mana? Lihat tuh di atas. Di atas saja lihat yang tebet. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. 2 ya. Yesus itu Tuhan atau nabi. Belum clear sampai detik ini. Itu yang saya bilang belum clear, Bapak. Mikir atau ya, bawahnya ayat perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. 2 tuh. 3 TL. Lalu kata perempuan itu kepadanya, wah, ada wahnya. Belum clear, Pak. Wah, dari mana kata-kata wah itu? Wow. Udah ya, ke bawahnya lagi bis. Sekarang saya tahu Tuhan seorang nabi. Tuh, belum clear, Pak. Bawahnya lagi TSI. Dan dia berkata, Bapak, tuh, Pak, yang punya channel yang kemarin ngetawain Kainama tuh. Udah clear ini, udah clear. Clear dari Hong Kong. Lihatin aja. Yang benar yang mana? Tuhan, nabi, ada wahnya apa enggak? Sekarang Bapak tuh. Yesus dipanggil Bapak. Pak, katanya tuh. Ini bukan menghina, bukan menyerang. Anda yang sedang main sama jemaat Anda tuh nggak boleh. Jujur, Pak. Jujur aja, Kainama nggak pernah nyerang, nggak pernah menghina, nggak pernah. Kita baca aja. TSI 3. Kata perempuan itu kepada Yesus. Sekarang saya sadar. Sebenarnya dia baru sadar bahwa Bapak seorang nabi. Tuh. Bapak dipanggilnya Pak. Selabear. MILT dulu. MILT. Tuhan, balik lagi. Aku menduga. Tuh, menduga katanya.
Nggak pasti, Pak. Yesus itu Tuhan apa bukan? Menduga bahwa engkau seorang nabi. Nabi aja diduga-duga gimana, Pak? Selabear tuh. Ya Tuhan, balik lagi Tuhan. AVB, tahulah aku sekarang. Tuhan, ini seorang nabi. Pak, urusin dulu ini, Pak. Nggak usah serang-serang kayak nama. Urusin ini satu ayat dulu. Bikin jelas dulu. Itu baru Anda hebat. Pak, maaf ya, Pak. Ada bapak-bapak tuh siapa namanya? Saya nggak penting sih namanya, jadi saya nggak inget. Udah nggak tahu apa-apa, bilang kayu nama. Pak, Anda yang nggak tahu apa-apa. Nggak ada isinya, Pak. Ya, belum clear itu. Lalu dia bilang, enggak, itu kan kisah tentang perempuan Samaria. Enggak ada urusan sama perempuan Samaria. Clearkan dulu itu ayat 4:19. Baru Anda ngomong tentang kayu nama. Ya, ngomong kayu nama dihina-hina. 4:19 saja lu nggak urusin. Dia itu Tuhan, Nabi, ada wahnya apa tidak, Bapak, urus dulu, Pak. Ya, nggak usah so tahu, Pak, jadi orang. Ngina-ngina kayak nama. Ya, ketahuan di depan jemaat Anda kosong. Jemaat yang nonton itu channel itu, hei, engkau sedang menonton orang yang otaknya kosong. Gitu ya, udah ya, lanjut. Ya, udah ya, 10:1 lagi balik ya, yang tadi 10:1 ya. 10:1 ini tidak pernah menuliskan nama atau list dari 70 orang itu. Begitu. Hanya ada 5 orang kalau tidak salah yang ditulis di dalam perwakilan 70 orang itu gitu loh. Ya, boleh buka Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Minta tolong Ustadzku. Ustadz minta tolong, kayak nama minta tolong banget. Itu di sebentar. Kisah Para Rasul deh. Ini nggak perlu bikin catatan kok. More. Ya ini. Ya. Saya mau tanya, mohon maaf saya potong ya. Di dalam nggak original apa-apa, teksnya, ya. di dalam original teksnya Lukas 10 nomor 1 itu kok dua ya, dua. Kenapa di dalam maka itu aja. Nah, maka itu saya bilang. Palsu Ya, memang. maka itu saya bilang, janganlah kita ngomong-ngomong menghina-hina Nandar, menghina-hina Kainama, menghina Zuma, menghina Rifa. Ayat lu aja nggak beres, sudah urusin itu dulu gitu. Ya, iya urusin dulu. Sebentar. Kisah Para Rasul, sebentar ya. Kisah Para Rasul 11:27 dulu, Tuan Guru. Kisah Para Rasul, ya. Jadi ini adalah nama-nama 70 namanya 70 disciples yang tadi di Lukas 10:1 itu. 70 disciples. Nah ini, silakan ya kita baca ya, saya baca saja. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Oke? Tidak disebutkan semua, hanya disebutkan beberapa saja. Sekarang 11-nya diganti 13, Tuan Guru. Ustazi, 13:1. 13:1. Ya, 13:1. Ya, saya sebutkan ya. Tidak ada list itu nama-nama 70, tidak pernah ada. 13:1. Ya, benar. Ya, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Jadi kalau ada yang bilang begini nih, saya paling, itu nggak habis pikir. Ada ya channelnya sama. Tidak ada nabi dari luar Israel. Tidak ada nabi setelah Yesus. Aduh, gua ketawa bener-bener. Ini orang gimana gitu. Aduh, saya baca ya. Perhatikan nih Pak, yang punya channel, perhatikan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Tuh, ini setelah Yesus. Ya, kejadian ini berkisar antara tahun 36 Masehi sampai 38 Masehi. Yesus diangkat ke langit, Uranos, bukan surga. Uranos itu langit, bukan surga Pak. Yesus diangkat ke langit, ke Uranos,
pada tahun 33 Masehi. Nah, ini 36 sampai 38. Ada kejadian nih, ya. Beberapa nabi itu setelah Yesus. Dan pengajar, saya sebutin, Barnabas. Simeon yang disebut Niger. Dia orang Ethiopia, orang hitam, Pak, bukan orang Israel. Acor. Mana Bang Aditya? Nggak ada nabi di luar Israel tuh segede gaban tuh ditulis tuh. Namanya Simeon orang Niger. Dia dari Ethiopia. Lukius orang Kirene. Kirene itu, Pak. Kirene itu di Libya. Arab nih. Orang Arab. Lagi dornya dong. Aduh, ini orang lucu. Aduh, Anda sedang mempermalukan diri Anda sendiri, kawan. Ya. Orang Kirene. Kirene itu Libya sekarang. Arab itu. Ya. Dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Di dalam Kodeks Sinaiticus dan Saulusnya nggak ada. Dan Saulusnya nggak ada. Jadi di wilayah Herodian. Ya, nggak percaya? Lihat Kodeks Sinaiticus Home. Apa? Yang tadi tuh itu aja, yang apa? Yang tadi tuh, yang tadi Greek itu. Oh, siap. Saya yang share berarti ya. Boleh, 13.1, 13.1. Ayolah, Anda tuh jangan, aduh, kalau nggak ada isi otak, udah santai aja, nggak usah terlalu ngotot lah. Nanti sama viewer Anda kelihatan kelihatan nggak tahu, ya. Saudaraku sayang semuanya. Ini di Republik Indonesia. Di Tectus Receptus atau apa boleh? Apa aja lah, Sinaiticus kayak apa terserah lah, bebas. Kayak nama orangnya bebas. Sebentar. Coba di dalam Sinaiticus. Itu ada tuh Kaisaulos. Kaisaulos. Di Kodeks Sinaiticus. Ini kodeks apa ya kalau Greek Bible itu ya? Oh, saya nggak tahu, diambil dari mana-mana itu. Oke. Ya, dia gabung. Kodeks Sinaiticus yang home itu, yang Kodeks Sinaiticus ada home, ada book. Apa? Ya kayak gitu lah. Saya bacakan More. Itu ada Kaisaulos itu di bawah tuh ada. Ada. Udah ya? Tuh. Udah. Ya? Udah ya? Oke, baik. Lanjut ya. Nanti kalau mau lihat Kodeks Sinaiticus lihat sendiri ya, Pak. Aduh, lucunya. Oke, baik. Kita kembali ke tema kita malam ini. Jangan lari-lari kayak bapak-bapak yang gemuk itu, yang orang Sulawesi itu. Yang apa ketawa melulu tuh, yang orang ditanya Yohanes 4:19 Tuhan apa nabi apa bapak apa wah. Dia bilang itu kan Samaria. Begitu Yesaya 52 ayat 1 saya bilang, Anda itu tidak diakui oleh Yahudi, malah bilang, coba kita baca yang 65:1 yang nggak nyambung. Sampai detik ini engkau itu masih tidak diakui oleh para rabai Yahudi. Karena engkau menempelkan tanah yang sudah diacak-acak susunannya, seharusnya habisnya di Tawarikh, habisnya di Maleakhi, engkau tempel dengan Avon Kilion. Rabai marah sampai sekarang. Ya, nggak usah so tahu tafsir perjanjian lama, Pak. Yang punya marah, Pak. Yang punya marah sampai detik ini masih marah. Silakan nonton pendapatnya Rabbi Chaim Mintz, Rabbi Tobias Singer, Rabbi Guzman Locke, Rabbi Moshe Sharon, sama Rabbi Ruben. Silakan nonton itu. Mereka nggak suka. Klik aja gini, Jewish Rabbi about Christianity. Klik, nongol itu semua, nggak ada satu juga yang setuju. Birkat Haminim Sefaria. Mereka nggak suka. Lalu ada yang bilang, berarti Kainama juga nggak punya hak baca-baca itu. Sorry ya. Beda dong untuk Kainama. Kita buka dulu ya. Kenapa Kainama dengan enaknya, entengnya, buka-buka perjanjian lama nih.
sama Yonatan Nandar. Kenapa, tahu nggak? Kenapa? Nih saya mau kasih tahu. Bapak tuh yang punya channel, ya. Gua kasih tahu nih kenapa kayak nama orang dan orang Muslim itu enteng-enteng aja gitu apa ininya buka-buka perjanjian lama itu di sebentar ya apa tar itu di Sefaria cuman tar ya tar dulu tar kecari Sefaria tar bentar aja bentar banget Siap. Tar. Ada di Sefaria itu. Sefaria. Oh ini nih. Dan kenapa kita orang-orang Yahudi tidak keberatan kita baca-baca Torah, kita baca-baca Tanakh. Ketiknya gini di Google kosong, Ustaz. Ketiknya gini di Google kosong itu aduh di mana itu ada bapak siapa, bapak Rabai siapa, Raban bukan apa Ramban. siapa bapak kamu, bukan Ramban bukan dia tulisnya mantep. Bentar ya. Siap Ore. Siap. Itu ketiknya gini aja. Ketiknya gini. Kita nggak usah lihat di situ lama nanti. Ya, siap. John C. Reeves Nistarot. Di Nistarot itu apa? Artinya apa Nistarot itu ya? The passage. Apa ya? Tulisan-tulisan hukum Nistarot. Nistarot artinya apa tuh? Bahasa Hebrew. Nistarot. Sebentar. Nistarot. Tulisannya Mistarot ya. Nistarot biasa, Nistarot. Sebentar saya cari di sini. Rabai Simon B. Yohai. Rabai pakai sameh apa pakai shin? Pakai shin biasa, Nistarot. Nistarot. Kalau misteri malah. Apa? Misteri malah. Ini nih. Iya. Ini dulu ya. Ini aja deh. Ini ketiknya nih. John C. Reeves Nistarot Rabai Simon B. Yohai. Oh, Nistarot. Bang ini aja Bang Aditya. Saya agak susah Iya, Bang Aditya. Nistarot tulis saja. Nistarot. Ini satu kali naik saya jawab semua itu orang-orang yang punya channel-channel itu nggak bermutu itu. Betul. Udah diketik gini belum Ustadz? Ini dulu. Ketiknya ini, Jinres. Ya. John C. Reeves. Iya. Itu bukan 8 Ustadz. Simon ben Yohai. Itu bukan Yahdi. Simon ben Yohai. Iya, mantap. Itu ada tuh. Itu ada tuh. Iya ya, klik itu yang paling atas tuh, Ustaz. Iya. Oke ya. Alhamdulillah. Ini jadi saya senang loh. Jadi saya buka juga buat jemaah yang suka nonton channel-channel itu ya, evangelis ya. Bahwa Anda tuh sedang dibawa ke arah yang mana gitu, nggak tahu, nggak jelas gitu. Ya, bisanya hina-hina Islam, hadis-hadis nggak tahu cara tafsirnya. Ya tafsir. Paragraf ketiga, Ustaz.
Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga, Ustazi. Langsung dibawa ke Google kosong. Kenapa kamu nggak boleh, tapi orang Islam bebas? Karena orang Islam nggak pernah rubah-rubah, nggak pernah tambah-tambah. Itu baca-baca aja. Silakan, yang baca adalah evangelis. Siap. Ya, saya bacakan Moreh ya. Dia mulai duduk dan menjelaskan bagian itu dan dia melihat orang Keni, bilangan 24 nomor 21. Ketika dia menyadari bahwa kerajaan Yishmael akan datang dan menjalankan kekuasaan atas Israel, dia berseru, bahkan tidak cukup ke atas, Bang Aditya, cukup apa yang telah dilakukan kerajaan jahat Edom kepada kita, bahwa kita juga harus menderita kekuasaan kerajaan Yishmael. Segera Metarton sang pangeran hadirat menjawabnya dan berkata, jangan ke atas, jangan takut manusia, karena yang kudus terpujilah dia membawa kerajaan Yishmael hanya untuk tujuan membebaskanmu dari yang jahat itu, yaitu Edom. Dia ke atas nggak kelihatan. Dia angkat ke bawah sedikit. Ke atas sedikit. Nah, dia akan mengangkat atas mereka seorang nabi sesuai dengan kehendaknya, dan dia akan menaklukkan negeri bagian mereka, dan mereka akan datang dan memulihkan ke atas dan memulihkannya dengan keagungan permusuhan besar di antara terjadi di antara mereka dan anak-anak Esau. Luar biasa ini. Jadi, para rabai Yahudi itu memberikan kelegaan untuk membaca saja Torah. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan menurunkan nabi untuk Bani Ismail supaya bisa menolong Israel. Tuh. Mana dornya ini? Rabai Yonat, Rabai Oh, Yonatan. Rabai Simon ben Yohai. Rabai Simon ben Yohai bilang, Allah akan menurunkan nabi kepada Bani Ismail supaya bisa menolong Israel. Maka itu kalau ada orang Yahudi mau tefilah, mau sholat, nggak ada sinagoge, dia tidak boleh mendekati gereja. Dia harus masuk ke masjid, ngomong sama imam atau sama marbot atau sama siapapun situ. Aku mau tefilah, dan diperbolehkan. Gitu ya. Kesian deh. Di gereja boleh nggak, More? Ada yang nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti kita bahas di bahasan berikutnya. Nanti kita bahasnya bukan 10:1. Lukas Ya, 10:1. Kan kita bahas 10:1. Saya cuma kasih lihat aja, kesian deh loh. Nggak di aku. Udah gitu orang Yahudi bilang, orang Islam mau baca Torah, bacalah, baca sampai puas. Lu nggak boleh. Aduh. Kasihan deh lo, cinta sebelah kanan. Oke. Ketik 70 disciples Wikipedia. Cepat nih kita. Udah 1 jam nih, evangelis sih nggak berasa. Betul, More. 70 disciples. Disciples tulisannya. Disciples. Nih, 70 disciples. Langsung aja deh jawab ini, pendek. 70 disciples. Ya, silakan Ustazi. Diketik di Google kosong, langsung tampilkan. "70 disciples." Syukran.
Iya, betul. Betul itu, Ustadz. Wikipedia aja biar nggak susah. Ya, 70 disciples. Ya, syukran. Oke. Ya, itu yang paragraf pertamanya aja, Ustadz. 70 disciples. Sebentar. 70 disciples. A Greek text title ya. A Greek text title. Sebentar, Ustaz. A Greek 70 disciples. A Greek, mana dia? A Greek. Paragraf berapa itu? Atribut. Sebentar. Turun ke bawah cari atribut tuh Hippolytus. Turun ke bawah, Ustaz. Pelan-pelan. Pelan-pelan sekali, Ustaz. Sampai cari atribut. Ada judul paragrafnya tuh atribut. Attributed to Hippolytus. Bible text, terus ada attribute to Hippolytus, atribut, analysis, fear, des. Itu. Nah, itu paragraf pertamanya aja, ya. Sampai translation is. Oke, silakan di copy. Itu di bawahnya ada 70 list nama. Tapi jadi nggak berarti setelah kita baca ini. Ya, sebuah teks Yunani. Silakan, Ustadz Evangelis. Saya bacakan. Sebuah teks Yunani berjudul On the 70 Apostles of Christ diketahui dari beberapa manuskrip yang tertua dalam Kodeks Marocianus 206, sebuah leksionari ses Ahad ke-9. Ya. Ke bawah. Terus teks kuno tetapi anggapan tradisionalnya terhadap Hippolytus dari Roma sekarang dianggap meragukan. Aduh, terjemahan tahun 1886. Aduh, begitulah ya. Nah, terus ada oke, ini yang paling parah. Kita ke tempat yang tadi, Ustaz. Kita ke bawah cari Dorotheus dari Tyrus tahun 362 Masehi. Ke bawah tuh ada enggak, salah. Judulnya diganti, bukan 70 disciples tapi 70 apostles. Sebentar saya tulis ya, 70 apostles. Sama, cuman beda belakangnya. 70-nya sama, Ustadz. Tapi belakangnya apostles. Ya, betul. Nah, itu. Bawahnya 70 Orthodox Wiki. Itu sip. Oke. Ya. Ada yang lebih parah dari meragukan, itu Bapak Gereja Dorotheus of Tyre. Dia tulis tentang 70 nama list itu. Geser ke bawah, Ustaz. Geser ke bawah. Itu yang di sebelah kanan itu ternyata tidak pernah ada itu. Gambar-gambar itu. The 70 of Holy. Terus ke bawah, Ustaz. Cari Dorotheus. Terus ke bawah. Dorotheus. Ada tulisan Dorotheus. Dari Tire itu mana? Tiria. Terus ke bawah. Ustaz. Terus Bishop. Terus Ustaz, ini masih listnya, ini masih nama-namanya ini. Terus Ustaz. Hymn of 70. Oh, habis ya? Enggak ada Dorotheusnya. Ke atas lagi apa kelewatan, Ustaz? Ada tulisan list, L-I-S-T. Ke atas ada list, L-I-S-T. Geser ke atas, Ustaz. Geser ke atas lagi, ke atas. Tadi yang udah lewat, Ustaz.
Geser ke atas, Ustaz. Terus cari list, list. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya ikut baca deh. Itu ada list tuh, list. 1.1 diklik aja tuh yang biru. Ya, Ustaz. Di bawah di kotak konten, kotak konten itu ada. Nah, itu list, klik. Nah, list yang list. 1.1. Nah, itu nggak apa-apa. Udah ya, udah. Ya. Nah, itu yang Dorotheusnya di blok, dibawa ke Google Translate. Dorotheus di bawah. Ah, itu dia tuh. Dorotheus. Oke, blok. Oke. Dari Tirus, orang Tirus dia Caire. Silakan dibaca lagi Ustadz Yonatan Nandar. Siap. Bang Aditya foto kitanya yang di pinggir dong biar nggak usah ini kelihatan, kadang ada yang kepotong. Foto saya dan Ustadz Kainamanya di pinggir, jangan di bawah. Nah gini nih. Dorotheus dari Tirus. Iya. Plus 362. Secara tradisional adalah orang yang dikreditkan dengan menceritakan nama-nama 70 rasul. Nama-nama ini juga diberikan dalam Kronikon Paschal, sebuah kronik di dunia Bizantium abad ke-7, namun ada kesalahan dalam daftar yang dikaitkan. Dor lagi dor. Mana dornya nih? Aditya nih dornya. Kesalahan dalam daftar yang dikaitkan dengan Santo Dorotheus termasuk pengulangan 4 nama, penghilangan nama lain, dan mencantumkan beberapa orang yang pada awalnya adalah rasul tetapi kemudian jatuh dari iman dan martabat. Jabatan mereka, aduh, palsu lagi. Ada permintaan dari teman Kristen, Ustadz. Katanya jangan dibahas dong, katanya urusi saja iman Islam, katanya. Ini gimana, More? Ya ini saya lagi ngurusin iman Islam, gimana sih? Kan antum menyerang iman Islam dengan ini, gimana sih? Ya, lanjut. Antum menyerang orang Kristen menyerang iman Islam, gitu loh. Ya makanya itu saya urusin sekarang. Ini saya lagi ngurusin iman Islam saya kok. Gimana sih, saudara? Oke, ketik lagi. Saya lagi ngurusin iman Islam saudaraku ini. Gimana sih? Kamu gedor terus dengan hal-hal yang nggak benar. Saya tulis ya sebentar. Hippolytus of Rome. Nih tulisannya, Tuan Guru, Hippolytus of Rome. Lu serang-serang hadis gua, lu diem aja lu. Sekarang giliran gua buka ini lu teriak-teriak lu. Cemen. Hippolytus of Rome. Tiap malam lu tuh menghina hadis gua, tahu? Hai orang Kristen. Maka itu saya bikin begini untuk mengurusi imanku, gitu. Ngerti nggak sih? Tar, bukan. New World Encyclopedia. Kok Aristobulus? Hippolytus of, bukan Rome, R-O-M-E, salah itu tulisannya. Bukan Rome, of Rome, salah. Hippolytus of Rome. Ya, enter. Hippolytus. Nah, sebentar. New World, bukan, geser ke bawah Ustaz. Cari yang New World. Geser ke bawah Ustaz Aditya, pelan-pelan saja. Antitop, New World, itu. New Advent, bukan. New World, Hippolytus of Rome. Ada New World Encyclopedia. Itu betul. Pinter. Ya, syukran Ustaz. Klik. Oke. Itu Saint Hippolytus of Rome. Paragraf pertamanya diblok, dibawa ke Google Translate. Dibawa ke Google Translate.
Oke, silakan. Evangelis, Fadal. Saya bacakan. Nah, Santo Hippolytus dari Roma meninggal tahun 235 Masehi. Kadang disebut juga sebagai Hippolytus Ippolitu Italia. Adalah salah satu penulis gereja awal yang paling produktif. Ia lahir pada paruh kedua abad kedua. Mungkin ke bawah. Oke, mungkin di Roma, seorang murid Irenaeus dari Lyon dan penentang keras pendapat yang dianggapnya sesat, ia berkonflik dengan para paus pada masanya dan untuk beberapa waktu mengepalai sebuah kongregasi terpisah. Dia memegang perbedaan sebagai anti paus pertama, tetapi dia meninggal pada tahun 235 Masehi, didamaikan dengan gereja sebagai martir ya, dan diakui sebagai orang suci. Secara tradisional diyakini telah diseret sampai mati oleh kuda liar. Kemungkinan besar dia meninggal karena dihukum kerja paksa sebagai pekerja tambang. Tuh ya, bilang Kainama suka bawa-bawa gospel-gospel apa gnostis, apokripa, sesat, palsu. Ini yang nulis dibilang sesat. Yang nulis 70 list itu dibilang sesat. Gimana? Dihukum, ditarik paksa sama kuda liar sampai mati. Setelah dihukum kerja paksa sebagai pekerja tambang. Namanya Hippolytus. Baca sejarahnya. Itu ada juga kok di Historia de Ecclesia. Ada cerita itu Hippolytus, ada lagi Krenkes, ada lagi Polikarpus, ada ceritanya itu semua ada. Bacalah ya. Jangan ini. Nah, sebagai penutup, kenapa kok mereka ngotot 4 nama ini ada di dalam 70 itu? Evangelis. Harus ada supaya sah itu for gospel itu. Ya, karena kalaupun tidak, 4 kenapa? Ya, karena kalau tidak berarti kredibilitas Bible ini dipertanyakan. Gitu. Jadi siapa yang nulis ini? Ternyata palsu lagi, Ustaz. Nah gini, mereka kan suka bilang, nah gini, evangelis kan bilang gini, palsu tuh atau tidak bisa dipercaya, diragukan, bahkan oleh bapak-bapak gereja sendiri kan. Tapi kan mereka bilang, ya kenapa kamu mengais-ngais, kamu udah bilang palsu, mengais-ngais. Enggak, bukan gitu. Kami tidak mengimani biblosmu, tidak. Betul. Kami orang Islam tidak mengimani Torah atau tanah sebagai kitab suci kami, tidak. Kami menghormati Torah dan tanah. Nih, jangan dipotong-potong nih. Kristen-Kristen yang ketawain Kainama, Nandar, Zuma, Rifa. Malam ini gue bikin lu jadi mikir gitu. Gue yang ngetawain lu sekarang. Kami muslimin dan muslimah menghormati Torah, Tanah, Nevi'im, Ketuvim sebagai kitab sucinya orang Yahudi. Kami baca sebagai sumber literatur dan literasi. Ngerti? Kami tidak beriman kepada itu. Kami imannya jelas Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Gimana antum? Ya? Ngerti itu? Jemaah yang nonton channel-channel itu mikir ya. Mikir. Saya Kainama dan seluruh muslimin muslimah menghormati Torah, Tanah, Nevi'im, Ketuvim sebagai kitab sucinya orang Yahudi. Kami membacanya tidak merubah-rubah, tidak nempel-nempelin di Al-Quran, tidak. Kami beriman kepada Al-Quranul Karim dan hadis yang sahih. Torah, Tanah, Nevi'im, Ketuvim hanya sebagai sumber bacaan literasi dan literatur. Demikian juga gospel. Kami tidak beriman. Ya udah tahu palsu, kenapa dibaca-baca? Sumber literasi. Sumber literatur. Dari tulisan-tulisan orang zaman dulu. Dan dari situ kita tahu bahwa ada banyak hal yang perlu ditanyakan kepada kitab sucinya saudaraku Kristen dan Katolik jamaah. Itu.
untuk melindungi saudaraku umat Islam supaya nggak bisa dibohongin lagi sama orang Kristen yang bawa-bawa ayat Bible. Ini lihat Tuhan menebus dosa nih. Ada nih asli nih. Tuhan jadi manusia nih. Kan tadi dibilang tuh, ada yang bilang, udah jangan urusin kitab Bible, urusin aja iman lu, agama lu. Justru gua lagi ngurusin agama gua, saudara gua sekarang. Lu nggak pernah ngurusin agama lu, nggak pernah lu. Yang tadi nulis tuh, lu nggak pernah. Kalau gue sayang sama saudara gue, muslimin muslimat, makanya gue bongkar supaya saudara gue nggak gampang dibodohin dengan itu, nggak. Gitu maksudnya, ngerti? Kenapa kayak nama selalu baca ayat Bible? Ya gue ngelindungin saudara gue lah. Gue ngelindungin supaya tidak jadi orang yang satu hari dikutuk 3 kali sama orang Yahudi. Nah itu. Gue lindungi saudara gue, tutup, nggak boleh, gitu ya. Kalau lu udah yang tadi tuh nulis live chat tuh, urusin aja agama lu sendiri. Ya lu urusin agama lu, nikmatin aja sehari 3 kali dikutuk sama orang Yahudi, lu nikmatin aja udah. Ya. Kalau gue lagi ngurusin agama gue, ngurusin saudara gue, supaya nggak bisa ditipu, begitu bos. Ngerti? Kenapa kamu debat? Ya debat sama orang tolol, gimana? Gue nggak mau lah, rugi lah gue. Rugi lah, nggak mau gua. Ini aja cerita Apolitus Sejelu, apa Hipolitus Sejelu nggak tahu. Terus gua mau debat sama orang itu. Yogi Bandar gua nggak mau. Jatuh level gua, sorry ya. Jatuh turun level gua, sorry ya. Kemarin ini Ustadz Aditya bilang, siapa tahu nih ada Ustadz Kay masuk channel saya Aditya Taliang, saya undang Bom-Bom. Kalau ada Bom-Bom ya gua pergi. Kenapa? Ya bukan level gua Ustadz Aditya. Ngapain gua ngurusin orang-orang kayak gitu? Bukan level gua, ngerti juga kagak dia Targum, Talmud, komentari para Rashi, para Rabai Shlomo Yishak dan Rabai Ibnu Ezra, ngerti juga kagak Targum Jonathan, Targum Onkelos, nggak ngerti. Jangankan itu, More. Orang saya aja dipanggilnya apa, More? Apa? Shalom Elohim Nandar. Aduh, maksud dia itu Assalamualaikum, More. Maksud dia itu Assalamualaikum. Cuma karena nggak ngerti Ibrani, manggil saya Shalom Elohim Nandar. Aduh, sejak kapan saya jadi Tuhan? Elohim, Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Udah biarin deh. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Pertanyaannya, kenapa? Kalau nggak dapat pun 4 nama, minimal 2 nama. Siapa? Lukas dan Markus. Harus masuk di dalam 70 nama itu. Ya, kenapa? Oke, kita lihat sekarang Lukas. Kita Lukas yuk. Kita Lukas itu di Kolose 4:14. Kolose 4:14. Kolose 4:14. Ya, silakan Evangelis. Salam kepadamu dari Tatib Lukas yang kekasih dari Demas. Oke, syukron. Ketika orang tidak bisa memasukkan nama Lukas ini ke dalam 70, orang akan tahu bahwa ini adalah penulisnya adalah Tabib Lukas yang adalah orang bule asli. Tidak pernah ketemu Jesus. Bule asli. Dia bule asli, Ustaz. Ya. Sebentar. Orang akan tahu jadinya. Ketika dia Lukas, Lukas, Wikipedia. Bang Aristo, Lukas. Kalau dia tidak masuk, berarti dia bukan 70 orang suci itu. Dia harus masuk. Karena nanti orang tahu bahwa kalau dia tidak masuk namanya, dia orang bule. Habib ya.
Lukas, Lukas, spasi Wikipedia aja. Waduh, Moreng, ini orang Kristen makin panik nih. Jangan dibuka lagi Google kosong katanya. Ini gimana, Ustaz? Biarin aja, lu aja buka hadis-hadis gua sembarangan kok. Ensiklopedia bebas, Lukas. Iya, iya. Syukran, Ustaz. Nanti biografi ke bawah, biografi ada nggak judulnya? Biografi tuh silakan dibaca. Evangelis Lukas adalah Lukas diduga berdarah Yunani, berasal dari kota Antioquia, Syria. Dalam agama Katolik, ia dihormati sebagai santo pelindung para dokter dan ahli bedah, serta hari perayaannya ditetapkan tanggal 18. Pertamanya ada di dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon ayat ke-2 ayat 4. Ia juga disebutkan Kolose 4 nomor 14 dan 2 Timotius 4 nomor 11. Dua surat yang umumnya dipercaya ditulis oleh Santo Paulus. Catatan awal mengenai Santo Lukas juga ada di dalam dokumen kata pengantar anti Marison Injil Lukas, sebuah dokumen yang pernah diperkirakan berasal dari abad ke-2 Masehi yang pada akhir-akhir ini dinyatakan berasal dari abad ke-4 Masehi. Namun Helmut Hoyset mengatakan bahwa bagian berikut ini satu-satunya bagian yang tersimpan dalam bahasa Yunani. Aslinya kemungkinan memang sudah dibuat pada akhir abad ke-2 Masehi. Lukas berasal dari Antioquia dan berprofesi sebagai seorang dokter. Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan kemudian mengikuti Paulus hingga kematiannya. Setelah melayani Tuhan secara terus-menerus, hidup selibat dan tanpa anak, serta dipenuhi dengan Roh Kudus, ia wafat di usia 84 tahun. Halaman Iya, syukran Ustaz. Syukran. Itu dari halaman 335 tulisannya ya. Dia berasal dari Antioquia, dia bule asli. Orang Yunani, orang Greka. Dia dokter. Dia tidak pernah ada kontak dengan para rasul. Yesus maksudnya. Dia kontak sama Yakobus pernah sekali. Waktu pas Yakobus marah-marahin Paulus, suruh bawa orang-orang itu khitan, lalu masuk memberikan persembahan di bait suci yang kudus di Yerusalem. Lalu orang-orang Yahudi marah di situ dan mau pukul dia. Itu kejadiannya di situ. Nah, Lukas ini adalah orang bule dan dia menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut ajaran yang disebut Kristen yang dibidatkan oleh orang Yahudi itu setelah ketemu Paulus. Sebelum itu dia belum. Sebelum itu dia Helenis, Stoa, dia Helenisme. Dia Helenis. Dia ketemu, dia jatuh cinta sama pengajarannya Paulus, lalu dia menjadi pelayan setianya, Lukas. Dan dia akhirnya memutuskan untuk hidup selibat. Dia tidak menikah. Dan dia tidak punya anak dan meninggal di usia 84 tahun. Nah, kenapa ini harus dipaksakan dia jadi yang masuk ke 70 itu? Supaya menutupi tulisannya yang ini malam ini mahal. Evangelis, maaf. Malam ini mahal banget. Kenapa? Saya belum pernah buka di tempat lain. Ada rahasia yang ingin Lukas sampaikan. Apa itu? Bahwa ada seorang sumber informasi yang menjadi sumber informasi kepercayaan Lukas dokter ketika dia menyusun kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan para muslimin muslimah, akhi wal ukhti rahimakumullah. Kitab Lukas ini penting. Kenapa? Loh, tadi udah dibilang palsu. Enggak. Lukas sebagai sumber literasi, sumber literatur sejarah. Karena memang Lukas sejak awal tidak pernah menuliskan ini untuk menjadi kitab suci. Perhatikan, Lukas tidak pernah menulis kitabnya untuk jadi kitab suci. Lukas pasal 1 ayat 1. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Lukas pasal 1 ayat 1. Lukas 1:1.
Lukas 1 nomor 1. Saya nggak mau ngomong ayat lagi, soalnya dimarahin sama Juma. Ya, nomor Ustaz, ya. Nomor dengan Tuhan. Nomor. Iya, dengan Lukas Tuhan ini, Tuhan manusia. 1 nomor 1. Lukas chapter 1 nomor 1. Ini perhatikan ya. Perhatikan di menit pertama, di jam, sudah 1 jam 27 menit ini. Perhatikan ini. Ini baru malam ini kayak nama bilang. Lukas itu ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu? Coba perhatikan. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia adalah seorang pria yang punya jabatan luar biasa di dalam kekaisaran Romawi pada saat itu. Antara tahun 51 Masehi sampai meninggalnya Paulus dipenggal pada tahun 64 Masehi oleh pemerintahan Nero. Ya. Sekali lagi. Bagaimana mungkin nih otak kosong yang ngomong nih? Ya. Lukas itu menuliskan ini kepada seorang yang namanya Theophilus, pejabat yang luar biasa. Tinggi sekali sampai dipanggil Your Highness. Theophilus, Your Highness, kalau orang Inggris bilang Your Highness, Your Majesty, Your Highness. Itu untuk kalangan para raja-raja di seputaran kekaisaran Romawi antara tahun 51 Masehi sampai 64 Masehi ketika Paulus dipenggal. Dia bilang apa? Theophilus yang mulia. Mari kita baca. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Ini CS-nya, ini temannya nih. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha. Jadi udah banyak yang nulis tentang ini. Yesus tuh banyak sekali. Bukan cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Banyak sekali orang. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nomor 2, Ustazi. Ustaz Aditya? Ya, nomor 2. Syukran. Jazakallah khair. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Lukas tidak pernah menjadi bagian dari yang 70. Tidak pernah. Di sini dia bilang, aku mendapatkan informasi yang aku tulis ini semuanya dari saksi mata. Siapa dia saksi matanya? Malam ini pertama kali Kainama buka. Belum pernah ada di tempat lain. Ini yang membedakan Kainama dengan channel-channel YouTube Kristen itu. Aku punya pengetahuan. Kok sombong banget Ustadz Kay? Kata Ustadz Abu Somad. Kita sombong kepada orang yang sombong. Kita sodako. Malam ini saya sedang sodako. Buat yang channel-channel Kristen itu. Ya. Saksi matanya siapa? Kita harus benar-benar punya pengetahuan, punya otak. Kita dapat dari puzzle. Dari seperti kotak-kotak yang terpisah. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu ada film namanya Da Vinci Code. Luar biasa film itu. Karena dia mengambil lalu mencari data historical yang valid. Dipadankan, cari, klik semua. Apa itu? Nuntius es non importante. Boom, itu dapat, begitu dapat itu Alemera itu Nuntius es non importante dapat. Boom. Jadi box office itu film. Kenapa? Karena guncang iman Kristen. Namanya filmnya itu dari buku, dari novel. Namanya Da Vinci Code. Luar biasa itu film. Fiksi ilmiah, betul. Fiksi ilmiah. Nah malam ini saya mau buka. Saya ikutin apa yang ada di dalam kemauannya Lukas. Siapa sumber utamanya dia itu? Mari kita buka Lukas berapa itu? Bentar. 24. Kita mulai dari ayat 8 sampai ayat 11. Tapi maaf Ustazi, Tuan Guruku yang mulia, maaf. Siap, maaf ya. Aku mau buka pakai Greek supaya kita tahu nih apa ya. Ini kita mau buka teka-teki nih.
Apa? Kotak Pandora. Kotak apa? Pandora. Pandora. Ya, kotak ini kita buka. Nah, itu harus ada kodenya. Jadi kalau kita mau buka gembok yang pakai nomor, itu nomornya dah. Nah, cuma antum yang ini mahal nih, Evangelis lo. Lo untung banget lo. Pinter nih. Ngorek-ngoreknya kayak nama nih, pinter banget nih orang nih. Diserepin semua ilmunya nih. Ya, Kita saya buka catat. Kitab Lukas pasal 24. Mulai dari ayat 8 sampai 11. Ini bisa nggak? Ayat 8 sampai 11-nya semuanya nongol. Nomor 8 sampai nomor 11-nya semua nongol. Bisa nggak? Gimana ya? Sebentar, Lukas 8. Wah, nggak bisa. Lukas 8. Bisa ya? Nggak bisa. Mantap. Nggak bisa nongol semua. Nggak bisa nongol, Ustaz. Ini satu ayat per ayat ini. Enggak, coba chapter. Itu kan ada all captures itu. Itunya diganti dulu 24 tuh. Luke 24, chapter 24. Ada kok all semua kok, ada. Chapter 24. Sebentar. All caps itu bukan ini. Coba. Bukan ya? Ini. Adanya satu Gimana persatu. coba? Satu. Coba cari yang bisa buka semua supaya kita lihat. Coba saya cari. buka di Receptus ya, More ya. Oke. Boleh. Terus Receptus. Ini kita main apa? Nomor ini istilahnya kayak kita buka tempat penyimpanan apa gitu yang kita dengar klik kode-kodenya tuh asik. Ini baru kristolog, Bos. Kristolog jangan cuma maki-maki doang. Ya. Kristolog tuh harus tahu ini nih. Teologian tuh harus tahu ini. Jadi seperti kita buka ada harta karun di dalam terus kita cari kodenya tuh. Gitu, Bos. Bukan cocokologi. Sebentar. Lukas. Iya. Sebentar ya, More. Kalau saya lihat di aplikasi mudah-mudahan bisa ya. Ini kalau di Textus Receptus online nggak ada dia. Ya, pokoknya ada yang ada ininya lah. Ya, sebentar, More ya. Kita buka Greek semua. 8, 9, 10, 11. Sedap. Itu kalau mau ngomongin Bible begitu, Bos. Itu orang-orang yang punya otak. Bisanya cuman ketawa maki-maki, kayak nama pakai bedak, pakai rok. Lo yang pakai rok malam ini lo. Nggak tahu Greek ya mau ngomong tahu. Pak, pakai rok, Pak. Pakai bedak, Pak. Mau ngajakin gua debat, lu tahu juga Greek, lu tahu. Textus Receptus. Oke. Ini namanya misteria. Sebentar, More ya. Lukos misteria. Udah pernah baca bukunya belum, Pak? Udah pernah baca buku? Gak pernah baca itu. Ada namanya Logos misteria. Bang Aditya, diangkat Bang Aditya. Oke, sip. Gini kalau mau main, Bos. Nggak punya ilmu, ya. Udah cabut lah, nggak usah ngomong. Gitu. Iya, More. Ini ya. Iya, tapi bahasa Yunaninya? Ada yang bahasa Greeknya? Ini bawahnya. Mana? Oh iya, siap. Oke. Nah, geser. Kita lihat 8, 9, 10, 11. Asik. Geser. Kita tutup aja dulu bahasa Indonesianya biar nggak bingung. Saya bukan kayak bapak-bapak yang itu tuh yang gemuk dari Sulawesi tuh yang pakai kacamata. Dia taunya yang bahasa Indonesia. Kalau saya enggak. Sorry, saya enggak sekelas sama dia. Ya, saya mainnya Greek. Oke, 8. Mantap. Pelan-pelan, ya. Ode apokrieteis legel auto kurio aves auten kai toto etos apa tuh? Eos auton ekos pret auton kai bawer kobra. Oke, baik. Yang pertama adalah Makatrina 8. Sebentar. Ode apokrites. Saya bacakan, Tamore. Iya. Oke, sebentar ya. Sebentar.
Gini, di blok sedikit yang auton kait auto to eto es auto karena peri auten kai balo koprien. Oke, yang itu ode apokrites itu di atas. Nah, itu di blok. Itu jadi kunci nomor 1. More. Nggak bisa. Oke, ya udah. Kepada Anda, ya, oke. Nggak apa-apa kalau gitu ya. Itu di atas, di sebelah angka 8 itu ode apokrites. Legal auto courier. Itu ada kata apokrites. Ingetin ya. Oke. Kita kembali ke sabda. Asik nih. Gini kalau mau main yang pakai ilmiah. Kita kembali ke sabda. Lukas 24 ayat 8. Lukas udah dijawab lah, males ah. Udah. Ya udah itu. Udah. Ya, silakan. Ya. Udah ya. Oke, sebagai penutup. Kenapa setelah Lukas Markus dipaksa masuk? Bener nggak? Markus dipaksa masuk. Kok ini Paulus mati-matian mau masukin Markus ke dalam lingkungannya dia gitu ya? Kenapa? Ya. Oke, kita lihat sekarang. Kisah Para Rasul 15:37, Ustaz. Kisah Para Rasul 15 ayat 37, sabda aja. Udah ya, udah ketahuan dor nggak tuh tadi tuh? Nggak ada dornya tuh. Dor. Udah tahu kenapa Lukas harus masuk? Jawab, Evangelis. Kenapa Lukas harus masuk? Ya, karena kalau Lukas nggak dimasukin ya tidak kredibel. Karena apa? Karena apa tadi yang kita baca, Hode? Ya, karena apokrif. Jadi mereka ini ternyata sumbernya apokrif ya, si Lukas ini ya. More? Oke. Iya. Tadi kan kita udah baca. Ya. Tuh, mana? Ya. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 2. Orang yang sangat begitu penting harus dipaksa masuk ke daftar nama itu. Ya. Namanya Markus. Tolong ketik Markus 15 ayat nomor 37. Markus 15 nomor 37, Ustazi. Ya, dornya udah jangan lama-lama, kasihan juga dia. Kisah Para Rasul 15:37. Kisah Para Rasul 15:37. Kisah Para Rasul 15:37. Kisah Para Rasul 15:37. 15:37. Oke. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Kenapa ngotot nih berebut antara Barnabas dengan Paulus? Berebut ini. Mau bawa Markus yang disebut juga Yohanan. Mau dibawa nih sama dia. Nggak dikasih. Lalu angka 37-nya diganti 39. Ustaz. 39, 37-nya. Ya, syukran. Barnabas ingin membawa. Ya. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah. Antara Paulus dan Barnabas ini ribut. Barnabas membawa Markus juga sertanya ke Siprus. Ya. Gara-gara berebut Markus, dia ribut. Tapi akhirnya Markus berhasil dibawa oleh Barnabas. Yang dibilang sama orang Kristen menuliskan kitab palsu, kitab sesat, kitab gnostis. Jangan salah. Ya, oke. 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4 nomor 11. Ustadz.
Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, kata Paulus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagi. Kenapa Paulus menganggap Markus sangat penting? Ya, sudah tahu tadi yang pertama, Barnabas ribut sama Paulus karena memperebutkan Markus. Karena bagi Paulus, dia nggak apa-apa berantem sama Barnabas, nggak apa-apa. Yang penting Markus ke gua, ternyata nggak dapet juga. Barnabas yang bawa Markus ke Siprus. Lalu dia bilang sama Lukas dan Timotius, tolong bawa Markus ke sini karena dia penting bagi aku. Evangelis tahu nggak dia seberapa pentingnya buat Markus? Kenapa Markus ini penting sekali buat Paulus? Kenapa? Dan dipertahankan oleh Barnabas. Tidak tahu, More. Nggak tahu ya, baik. Kolose 4 ayat 10. Kolose 4 nomor 10. Kolose chapter 4 nomor 10. Kolose 4 nomor 10. Apapun dilakukan, sampai mati pun harus Markus dapat oleh Paulus. Kenapa? Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Karena Markus keponakannya Barnabas. Keponakan Barnabas. Apa pentingnya Ustaz Ke keponakan Barnabas? Kok ingin ador, betul. Keponakan Barnabas. Artinya dia keponakan Nabi. Benar nggak? Tadi kita udah baca di depan. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Betul. Yang bilang Barnabas adalah Nabi. Betul? Betul. Paulus ini bukan siapa-siapa. Dia butuh orang sebagai ikon. Dia butuh orang sebagai ikon. Keponakan Nabi aja ada sama gua. Maka itu dia mau rebut ini Markus. Keponakan Nabi. Barnabas Nabi. Tapi sama Barnabas tidak dikasih. Dibawa Barnabas membawa Markus ke Siprus. Saya mau tanya sama evangelis sebagai penutup. Keponakan ya. Kalau keponakan itu anaknya siapa sebetulnya? Markus, ya keponakan Barnabas. Berarti Markus ini anaknya siapanya Barnabas? Anaknya, kakaknya atau adiknya kalau ponakannya? Keponakan. Betul. Berarti anak kakaknya atau adiknya dari Barnabas. Betul. Betul ya? Dalam hal ini kita karena di situ disebutnya sebagai apa itu? Menak. Tunggu. Bahasa. Iya, keponakan itu sebentar. Bentar ya. Apa tadi? Kolose 4. Tunggu sebentar ya. Sebentar, Kolose 4 ayat 10. Itu dibilangnya dia sebagai Markus Fellows of me, Mark because Anepios, nephew. Anepios itu nephew, bahasa Inggris berkembang menjadi nephew. Anepios, ponakan. Berarti anak dari kakaknya. Sepenting apa kakaknya Barnabas ini? Sampai Barnabas dibilang penulis kitab sesat, kitab palsu. Dibunuh. Di Siprus, dibunuh dia. Barnabas itu dicekik. Ada nanti ceritanya kita bahas di tempat yang lain, di kesempatan yang lain. Di Siprus dia dicekik pakai kawat. Mati dia Barnabas. Seberapa pentingnya nih Barnabas sebagai nabi, dan seberapa pentingnya anaknya, kakaknya nabi ini. Siapa sih sampai diperebutkan ini Markus yang masih muda? Waktu itu umurnya baru 16 tahun atau sampai 18 tahun. Masih muda dia. Kenapa diperebutkan ini anak ini? Anak siapa dia? Markus ini. Malam ini melalui Evangelis Jonathan Nander Channel, Aditya Taliang Channel, ada Sueb juga, ada Aries Channel juga. Aku mau jawab. Paulus ingin mengambil anak dari siapa? Pertama, keponakan Nabi yang namanya Barnabas.
Yang kedua, anak siapa ini? Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 1 dulu. 1 Petrus 1 nomor 1. 1 Petrus 1 nomor 1. 1 Petrus 1 nomor 1. Ustazi, Tuan Guru. 1 Petrus 1 nomor 1. 1 Petrus 1 nomor 1. Jangan lupa dornya. Ntar, belum. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang menulis surat 1 Petrus ini adalah Petrus, Rasul. Betul? Betul ya? Betul. Kita sepakat dulu, evangelis. Baik. Sekarang 1 Petrus, satunya diganti 5, satu sebelah kanan diganti 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus, anak. Markus adalah putra dari Petrus. Oh, pantesan. Ya, ngerti ya? Geser ke bawah. Atau evangelis masih bisa buka yang tadi satu-satu Greek itu. Greek yang satu ayat. Bisa? Boleh. Bisa buka? Bisa. Ya, Bisa. 1 Peter 5:13. Di situ lebih jelas. Kita nggak main bahasa Indonesia, Pak. Yang gemuk, yang orang Sulawesi. Maaf ya, kita nggak main bahasa Indonesia. Kita main Greek-anya. 1 Peter 5:13. Nanti ada namanya, itu nanti berat lagi tuh. Itu seperti pohon keluarga, family tree. Dari siapa? Dari Jesus dan dari para rasul. Oh, ini cuma orang-orang yang punya otak, Pak. Yang punya channel tuh, yang bawa bapak itu tuh, yang gemuk tuh. Aduh, nggak tahu Anda. Angkat, Bang. 1 Peter 5:13. Baca. Aspasetai humas en Babuloni sodeklete kai Marcos Yos mau. Huios mau, kata Petrus. Dia bilang Marcos huios mau. Marcos itu anakku. Huios. Demikian jawaban saya untuk Lukas 10:1. Dan jawaban saya untuk channel-channel Kristen yang cuma main asumsi saja sama analogi. Saya tidak pernah serang engkau. Saya sedang ngurusin agama saya, dan saya sedang ngurusin saudara saya agar dipagari. Tidak bisa dibodohi lagi sama antum. Silakan evangelis. Barakallah. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi begitulah videonya. Semoga video ini bisa membuat kalian tercerdaskan ya. Dan saya jamin ini banyak yang ngamuk-ngamuk ya. Banyak yang istilahnya pasti akan mengumpat dan juga memaki-maki, tetapi ya coba kalian cek dulu kebenarannya. Karena memang kebenaran itu pahit, kawan-kawan. Nggak ada gunanya kalian marah-marah, nggak ada gunanya kalian maki-maki kami gitu. Harusnya kalian cek apakah benar yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dan Bang Nandar, atau ini hanyalah hoax. Kalian kan punya data-data sendiri ya. Silakan kalian cek. Coba kalian telusuri, benar nggak yang disampaikan. Jadi jangan asal-asal marah, jangan asal-asal kejang sembarangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.